Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Siti Fatimah Gani dengan NIM D1A1210027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, langsung saja mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. 1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep NASKOM, nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Sebenarnya, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999.
suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011 mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural. Materi yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Dan materi yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Nah, itulah tadi penjelasan saya untuk materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.